Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Angkatan 45 Kelompok 2, Latsar CPNS Kota Bima. Sebelum kita mulai masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, Angkatan 45 Kelompok 2. Yang pertama Aprianti, itu saya sendiri. Kemudian yang kedua Indra Saputra, yang ketiga Mukti Aditya, yang keempat Bukran, dan yang terakhir Haninatur Rahma. Oke, berikut mind mapping yang akan kita bahas. Yang saya akan bahas adalah kesiapsiagaan bela negara, pengertian bela negara, dan pengertian kesiapsiagaan bela negara serta nilai dasar bela negara itu sendiri. Yang pertama, pengertian bela negara yaitu kebulatan sikap, perilaku, dan tekad warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, yang disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, dilandasi oleh NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berikutnya, kesiapsiagaan bela negara itu sendiri merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Berikut ini merupakan salah satu contoh bela negara serta implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Contoh yang kedua adalah menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Contoh yang ketiga adalah yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Kemampuan awal bela negara. Untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara, kita harus memiliki 1. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dan mental terdiri dari kebugaran jasmani dan pola hidup sehat. Kesehatan mental merupakan kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stres, dan emosi positif. 2. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesiapsiagaan mental dapat dilatih untuk mencapai tingkat kesegaran fisik baik sehingga siap siaga dalam melaksanakan aktivitas atau tugas. 3. Etika, etiket, dan moral. Etika, etiket, dan moral adalah aturan secara tertulis atau tidak tertulis terkait tata krama cara pergaulan antar sesama. 4. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Rencana Aksi Bela Negara merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019. Adapun tujuan Impres tersebut yaitu menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara agar menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Poin kedua yaitu pengumuman rencana aksi bela negara. Nah, sudah kita membuatkan program, kita harus mengumumkan rencana aksi bela negara yang bertujuan untuk menginformasikan apa saja kegiatan yang kita laksanakan dalam aksi bela negara. Ada 2 poin dalam rencana aksi bela negara yang perlu diketahui. Yang pertama, program rencana aksi bela negara. Setiap rencana aksi bela negara, kita harus membuatkan program terlebih dahulu untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan dalam aksi bela negara. Setiap rencana harus dibarengi dengan kegiatan yang bertujuan untuk mengimplementasikan apa saja sih rencana kita dalam bela negara itu sendiri. Kemudian kita akan membahas kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara
menjadi titik awal dari langkah panjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara. Ketangguhan mental yang didasarkan pada nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Adapun kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai berikut. Yang pertama, baris berbaris dan tata cara upacara. Kemudian yang kedua, keprotokolan. Yang ketiga, kewaspadaan diri. Yang keempat, membangun tim. Yang kelima, api semangat bela negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat kesiapsiagaan bela negara. Tentunya manfaat ini akan didapatkan ketika kita melakukan atau menjalankan kegiatan kesiapsiagaan bela negara dengan baik dan penuh kedisiplinan. Manfaat yang akan didapatkan yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan. Nah, karena di dalam Latsar ini kita selalu dilatih untuk mengikuti seluruh agenda dengan memperhatikan disiplin waktu, tanggung jawab diri dan kelompok, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan. Maka secara tidak langsung ini akan membentuk sikap disiplin di dalam diri kita. Yang kedua adalah membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan perjuangan. Tentu ini akan didapatkan ketika kita bisa bertanggung jawab terhadap diri dan kelompok, karena di dalam kegiatan ini kita dituntut untuk bisa melakukan teamwork dengan baik antar sesama anggota Latsar. Yang ketiga adalah membentuk mental dan fisik yang tangguh. Jiwa yang sehat tidak didapatkan apabila tidak didukung oleh fisik yang tangguh, fisik yang kuat, seperti itu. Maka di dalam Latsar ini dalam rangka kesiapsiagaan bela negara kita juga dituntut dan dilatih agar memiliki fisik dan mental yang kuat agar bisa bertanggung jawab dan menjalankan seluruh kegiatan dengan tanggung jawab itu sendiri. Yang keempat adalah menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Nah, dengan ditanamkan materi-materi sejarah perjuangan serta nilai-nilai dasar negara, tentunya ini akan tertanam dan berakar di dalam hati kita masing-masing. Dan ini akan membentuk sikap dan jiwa patriotisme itu sendiri agar kita memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa dan tanah air kita. Yang kelima adalah melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Nah, tentunya dengan seluruh jadwal kegiatan dan agenda-agenda yang akan dijalani yang begitu padat, ini akan membentuk sikap leadership baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, karena kita dituntut untuk bisa manage segalanya dengan baik. Yang keenam adalah membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Kembali lagi, mental yang kuat, fisik yang tangguh, serta kesabaran dan keikhlasan tidak akan didapatkan ketika kita tidak memiliki spiritual intelijensi yang baik, dan ini akan didapatkan ketika kita mengasah diri kita agar bisa mencintai Tuhan kita dan berbakti kepadanya, seperti itu. Yang ketujuh adalah berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan adalah melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, selanjutnya adalah menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Karena dengan seluruh agenda dan jadwal yang padat ini, kita akan secara tidak langsung
mau mempush diri kita agar menghilangkan sikap-sikap malas, apatis, boros dan egois itu, karena kita tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik dan mengabdi kepada masyarakat ketika kita masih mempertahankan sikap malas, apatis, boros, egois dan lain sebagainya itu. Selanjutnya yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kepedulian antar sesama, seperti itu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kemudian berikut adalah beberapa contoh aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku bela negara serta implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang aparatur sipil negara yang profesional, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita dapat menjadi sehat serta dapat menjalankan tugas. Untuk menjaga kesehatan mental, kita harus mampu bersikap positif terhadap diri sendiri, yaitu dengan menyalurkan hobi kita, salah satunya pada video tersebut, yaitu hobi berkuda atau pacuan kuda. Keep mind health, menjaga kesehatan pikiran. Menjaga kesehatan pikiran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah always positive thinking. Selalu berpikiran positif akan menjauhkan kita dari prasangka buruk kepada sesama manusia. Yang kedua, meminta maaf apabila berbuat salah dan sebaliknya memaafkan apabila disakiti. Karena ketika kita menyimpan dendam kepada orang lain justru akan merusak hati dan pikiran kita sendiri. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Emosi adalah awal daripada rusaknya hati dan jasmani kita. Maka kita harus pintar-pintar untuk menjaga emosi kita. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bela negara yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kendali diri, yaitu yang pertama dengan cara beribadah, itu melaksanakan sholat, berdoa, dan mengaji. Kemudian yang kedua adalah manajemen stres, dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hobi atau kesenangan untuk menghilangkan stres yang terjadi dalam diri kita, itu dengan bermain dengan hewan peliharaan, dan kemudian bisa juga dilakukan dengan